Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya melihat beberapa banyak yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kompos. Kemungkinan besar nanti akan saya buat kompos lagi karena persediaan pupuk di pekarangan ini sudah mulai menipis dan saya akan memanfaatkan beberapa barang atau dedaunan ya, baik dedaunan yang masih baru seperti yang tadi, yang ini, lalu limbah rumah tangga, lalu nanti ada daun kering. Karena kemarin juga habis bersih-bersih, daripada itu hanya ditimbun nanti sia-sia, mendingan saya buatkan kompos. Karena menurut saya itu kalau dibuat kompos dan kita takar atau kita letakkan di suatu tempat tertentu, maka ketika kita akan panen itu lebih mudah ya, daripada kita letakkan sendiri di sembarang tempat. Seperti biasa, langkah pertama kita siapkan polybag dan isi bagian bawahnya menggunakan tanah ya. Untuk tanahnya bebas, ini tanah yang ada di pekarangan ini rata-rata tanahnya itu mulai atau berlempung ya, tanah tanah liat. Tapi tidak masalah ya, semoga nanti tetap bisa menjadi maksimal. Ini tadi daun-daun yang sudah saya ambil, batangnya saya singkirkan ya, karena kebutuhan saya dalam membuat kompos yang harus cepat. Karena kalau mau nunggu yang agak lama kok sepertinya tidak ada waktu, sehingga batang-batang yang keras itu saya singkirkan, saya ambil hanya daun-daunnya saja. Lalu saya ambil juga ini ya, limbah rumah tangga, sebagian ada daun pisang. Karena saya belum berpesan kepada orang rumah kalau untuk memisahkan limbah-limbah rumah tangga yang nanti akan saya buatkan kompos. Mungkin untuk selanjutnya nanti di hari-hari berikutnya saya pun juga akan membuat kompos kembali ya di polybag. Untuk ukuran polybagnya sama seperti di video saya yang lalu ketika membuat kompos dari batang pisang di polybag ya. Lalu ini saya manfaatkan juga batang atau daun serai ya, yang kemarin habis dipanen. Karena sudah didiamkan beberapa hari sudah mulai membusuk. Makanya ini saya manfaatkan, saya masukkan di polybag dan saya letakkan di bagian atas. Semoga bakteri-bakteri pengurai yang sudah mulai ada di batang atau daun-daun serai ini sudah nanti bisa turun ke bawah ya. Lalu saya tutup kembali dengan tanah ya. Tanahnya ini pun juga sama ya, tanah lempung, tanah liat. Jadi kalau dilihat dari unsur haranya kemungkinan besar hanya sedikit sekali. Makanya saya coba sekali memperbaiki struktur tanah yang ada di pekarangan saya ini, dan kurang tahu nanti akan berakhir sampai kapan. Semoga bisa selesai secepat mungkin ya. Karena bahan-bahan yang sudah saya kumpulkan tadi masih tersisa banyak, makanya saya ambil lagi satu polybag untuk saya eksekusi ya. Langkah pertama sama ya, paling bawah saya kasih tanah dulu. Tanah yang ada di sekitar pekarangan saja silahkan diambil ya, dimanfaatkan tanahnya. Tidak harus tanah A, tanah B, tanah kompos atau yang lainnya. Tetapi kalau punya tanah kompos yang sudah dibuat sendiri, itu juga malah lebih bagus ketika kita membuat kompos. Hanya kompos kita sendiri ya, bukan kompos yang kita beli di toko-toko pertanian, bukan itu. Tetapi kita membuat kompos sendiri. Nah itu kalau tanah kompos tadi mau dibuat atau menjadi starter pembuatan kompos itu lebih bagus lagi. Itu akan semakin lebih cepat. Karena ini saya belum ada apapun kompos, makanya saya gunakan tanah yang ada di sekitar pekarangan. Lalu sekarang saya masukkan sisanya ya, sisa dari dedaunan yang tadi saya kumpulkan, daun-daun yang masih basah, dan ada daun serai ya. Beberapa daun serai yang sudah saya kumpulkan. Lalu kok ternyata ini kurang ya, makanya saya mencoba mencari alternatif lagi. Nah ini ya, saya ambil daun-daun yang kemarin saya sapu, yang belum sempat saya taruh di
sekitar pohon atau tanaman vanili ya. Ini saya eksekusi saja untuk pembuatan kompos. Memang sengaja sudah ada rencana membuat kompos dari daun-daun kering ini ya. Dan ini kebetulan beberapa hari yang lalu hujan, makanya daunnya agak basah, jadi tidak masalah. Lalu saya masukkan lagi sisa dari daun-daun serai. Dan tidak lupa kita tutup dengan tanah lagi ya, kalau sudah dirasa cukup sampai bagian atas. Lalu sudah kita tutup dengan tanah. Berhubung saya belum mempunyai bal, bakteri asam laktat dari air leri, belum punya apa-apa tentang mikroba, maka ini saya diamkan saja. Biarkan alam yang memproses pengkomposan ini. Nanti kalau lama ya tidak masalah, yang penting saya sudah berusaha dan nanti saya usahakan setiap hari saya buat. Dan kita buang juga ya, ada batu-batu pun kita buang. Jadi yang kita gunakan benar-benar hanya tanah saja. Oke, inilah saya membuat 2 kompos dari macam-macam ya yang saya gunakan. Nanti kita lihat beberapa minggu ke depan hasilnya seperti apa. Dan kemungkinan besar nanti akan saya tambahkan dengan kompos yang lain. Saya akhiri, salam tanduran subur, petani makmur.